Advan X1 adalah smartphone 1 jutaan terbarunya Advan yang akhirnya Advan kembali lagi ke dunia smartphone setelah sekian lama vakum. Dan apakah HP Advan X1 ini menarik dan worth untuk kalian beli? Mari kita lakukan review dari Advan X1 ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini tuh menggunakan prosesor MediaTek Helio G100, RAM 8GB, dan storage 128GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Advan X1 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas ada di sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur secara performance ini sangatlah lancar banget untuk digunakan harian, sangat smooth banget, tidak ada masalah, dan sudah bagus banget untuk kelas 1 jutaan. OS-nya pun termasuk ringan untuk digunakan sehari-hari. HP ini sendiri mendapatkan skor Antutu 405.000, sebuah angka yang besar untuk kelas harganya. Kemudian kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan terakhir PC Mark-nya. Lanjut kita bicara soal gaming. Di sini kita disclaimer terlebih dahulu, kita coba gaming dari HP ini di suhu ruangan ber-AC 24-25 derajat Celcius. Kemudian kita pakai WiFi, di mana kita untuk uji coba benchmarking dari HP ini. Untuk itu, disclaimer-nya kita sudah sampaikan di awal. Jadi mari kita bahas tes gaming dari HP ini. Game pertama yang akan kita bahas adalah game Mobile Legends. Di sini kita kebuka setting high, frame rate high, dapat rata-rata di 59,6 fps. Kemudian game PUBG Mobile dengan setting balance, frame rate ultra, dapat rata-rata di 39,7 fps. Game Call of Duty Mobile dengan setting medium, frame rate high, dapat rata-rata di 44 fps karena throttling dan kurang stabil ya guys. Game Free Fire dengan setting ultra, frame rate high, dapat rata-rata di 60,3 fps. Game HOK Mobile dengan setting ultra, frame rate ultra, dapat rata-rata di 85,6 fps. Game FC Mobile dengan setting medium, frame rate standar, dapat rata-rata di 29,4 fps. Game Genshin Impact dengan setting lowest, frame rate 60, dapat rata-rata di 44,1 fps. Dimana sebenarnya stabilnya di 30 fps, cuma bisa tembus di 40-an karena ada dialog dan buka map dan lain sebagainya ya guys. Overall performance-nya sudah termasuk bagus untuk kelas harganya. Manajemen panasnya juga termasuk oke untuk buat gaming. Overall kita apresiasi performance yang ditawarkan oleh Advan X1 ini ya guys. Lanjut dari sektor kamera. HP ini membawa kamera utama 60MP dengan sensor Sony IMX782, kemudian kamera depan 8MP. Ini adalah nilai jual utama juga dari Advan, di mana kameranya memang untuk foto-foto termasuk cakep ya guys, termasuk bagus untuk kelas harganya. Kalian bisa lihat beberapa sampel foto yang sudah kita ambil di layar kalian, di mana dynamic range-nya juga termasuk bagus, kemudian juga warnanya juga oke, kemudian blurry-nya juga lumayan oke, kemudian kita bisa bilang ini salah satu HP Advan yang terbaik kameranya ya guys. Dan kita bisa bilang kualitasnya juga termasuk oke banget. Untuk video sendiri dia bisa merekam hingga 2K 30 fps, meskipun dia punya gyroscope hardware, tapi dia tidak ada electronic image stabilization. Sangat disayangkan. Semoga bisa dikasih update lah paling tidak untuk penstabilan gambarnya. Untuk perekaman videonya karena agak goyang banget untuk kamera depan maupun kamera belakang. Untuk kamera belakangnya sendiri bisa sampai 2K 30 fps, suatu hal yang bagus banget untuk semua HP Advan. Dan overall, kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Advan X1 kalau kita gunakan buat perekaman video. Menurut kita kualitasnya termasuk lumayan menarik untuk kelas harganya. Termasuk oke loh guys, maksudnya meskipun memang untuk kamera depannya belum ada stabilisasi untuk perekaman videonya, tapi overall kita bisa bilang ini termasuk lumayan, warnanya juga lumayan oke banget untuk kelas harga 1,6 jutaan. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silakan kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan kalau menurut kita sih sudah termasuk menarik, meskipun kita belum cek apakah ada frame drop atau tidak ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Advan X1 kalau kita gunakan buat perekaman video. Dia maksimal di perekamannya di 2K 30 fps. Dan kalau kita lihat di sini sendiri ada isu sedikit ya kayaknya dari sisi autofocusnya. Tapi ya semoga bisa diperbaiki oleh Advan dengan adanya update software. Tapi kita kurang tahu ya, ini apakah ada isu tidak. Jadi kayaknya ada isu sedikit autofocusnya. Kalau kita lihat, ini untuk jarak focusingnya juga masih ada isu sedikit. Tapi ini kalau misalnya kita tanpa isu focusing, ini warnanya sudah termasuk lumayan bagus loh guys.
warnanya. Meskipun memang tidak ada stabilisasinya, tapi masih wajar banget untuk kelas harganya. Kalian sudah tawarkan oleh performance untuk kualitas kamera belakangnya, mungkin perlu improvement dari sisi update software untuk autofocusnya ya. Semoga kita dapat update soal autofocusnya ini ya. Focusingnya ini kayaknya agak perlu di-update software aja sih guys. Tapi gimana mau kalian? Silahkan tulis pendapatkan di kolom komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Advan X1 ini. Oke guys, kita uji coba kali ini untuk kamera depan dari Advan X1 dalam kondisi low light ya guys. Ini menarik banget ya untuk HP 1 jutanya Advan dengan kualitas yang seperti ini. Ini kamera depan loh guys. Ini kita rekam di setting defaultnya ya. Di kualitasnya ini termasuk bagus loh guys untuk HP 1 jutaan. Meskipun memang masih ada noise ya, wajar. Dan kita belum tahu apakah ada frame drop atau tidak. Dan dia di sini ada otomatis untuk menerangkan wajah kita kalau kondisinya benar-benar gelap banget dengan menambahkan screen layar kita diputihkan tiba-tiba. Dan ini menarik banget ya untuk sebuah HP di harga 1 jutaan, 1,6 juta. Ini menarik banget ya fiturnya. Cakep ya guys. Dan gimana, mungkin silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Advan X1 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya guys, yang pakai sensor Sony. Dan ini menarik banget ya untuk kualitasnya, memang kurang lebih seperti ini ya, masih wajar banget untuk HP 1 jutaan. Cuma yang memang agak sayang kurang stabil untuk perekamannya, meskipun dia punya sensor gyroscope hardware ya guys. Agak disayangkan aja sih, harusnya kalau ada sensor gyroscope hardware dia bisa punya kestabilan yang lebih stabil. Dan untuk low light-nya sebenarnya masih termasuk lumayan kalau buat foto. Kalau buat video memang masih ya shakiness-nya masih lumayan berasa. Tapi gimana kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut dari sisi layar, HP ini bakal layar 6,78 inch dengan resolusi Full HD plus refresh rate 120 Hz layar IPS. Kemudian bisa nonton YouTube hingga 2K 60 fps. Sayangnya Wi-Fi-nya masih L3. Jadi untuk Netflix maksimal di 540p dan di bawah matahari masih terlihat dengan baik ya guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini bakal single speaker yang kualitas audionya termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai, HP ini bakal baterai 5000 mAh yang termasuk cukupan untuk penggunaan harian. Tergantung intensitas penggunaan kalian. Kalau semakin kalian sering lihat layar, itu akan semakin boros terasanya untuk dipakai sehari-hari. Tapi kalau kalian tidak pemakaian ringan, casual, itu bisa banget dipakai seharian pemakaian ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini bakal charger 18 watt yang butuh waktu sekitar hampir 2 jam untuk full charge ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, HP ini bakal side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini termasuk cakep, khususnya warna putih dengan aksen marmer seperti ini. Menurut kita ini cakep ya untuk desainnya. Tapi mungkin ada sebagian orang yang tidak suka dengan desain boba-boba seperti ini. Tapi ya overall kita bisa bilang itu adalah masalah selera. Silahkan tulis pendapatkan di kolom komentar mengenai desain dari HP ini. Lanjut dari slot SIM card sendiri, HP ini sudah dibekali slot SIM card dual SIM card plus micro SD slot yang belum dukungan eSIM ya guys. Jadi wajar banget untuk kelas harganya belum dukung eSIM ya guys. Kemudian dari aplikasi zoom sendiri, HP ini belum support virtual background zoom karena wajar chipsetnya masih belum mendukung ya guys. Kemudian dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, support USB OTG, punya jack 3,5 mm, dan punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama menggunakan navigasi menggunakan smartphone ini. Lanjut dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini tidak mendapatkan jaminan update OS-nya, tapi kalian dapat update security-nya selama 1 tahun ya guys, yang dimulai dari Android 14. Kesimpulannya, ini adalah HP Advan terbaik yang selama ini Advan pernah buat ya guys. Dan menurut kita, build quality-nya juga sudah bagus dibandingkan generasi-generasi sebelumnya yang sudah pernah kita review juga dulu. Dan overall kita bisa bilang ini adalah salah satu HP terbaiknya Advan yang kita apresiasi Advan bisa kembali lagi ke dunia smartphone. Dan semoga Advan bisa membawa smartphone-smartphone lain yang punya performance yang lebih bagus, punya fitur-fitur yang lebih lengkap, dan kita apresiasi Advan. Overall ini adalah HP yang sangat layak untuk kalian beli kalau misalnya kalian mau beli HP Advan dan mau dukung brand lokal kita. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Kalau kalian mau cek belanja, cek keranjangku, atau cek link yang ada di deskripsi video. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!